Halo, bertemu lagi dengan matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai barisan aritmetika untuk kelas 8 semester dasar. Setelah belajar hari ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi pengertian barisan aritmetika dengan tepat, kemudian menentukan pola pada barisan aritmetika dengan tepat, kemudian menentukan suku selanjutnya dari barisan aritmetika dengan tepat, dan membuat generalisasi pola pada barisan aritmetika dengan tepat. Masalah yang pertama, sebuah tangga mempunyai 25 anak tangga. Jika ketinggian anak tangga dari paling bawah sampai ke atas berturut-turut 15 cm, 25 cm, 35 cm, 45 cm, 55 cm, dan seterusnya. Gambar tangganya ya. Ada 25 anak tangga, tapi di sini hanya tergambar 5 saja. Ketinggiannya, yang pertama 15, kemudian yang kedua 25, yang ketiga 35, yang keempat 45, yang kelima 55. Terbentuk barisan bilangan sebagai berikut. Ketinggian tadi tiap-tiap anak tangga dari bawah ke atas membentuk barisan bilangan 15, 25, 35, 45, 55, dan seterusnya ya. Masih bisa diteruskan sampai 25 anak tangga. Dari 15 ke 25, di sini ternyata ada penambahan 10. 15 ke 25 ditambah 10, kemudian 25 ke 35 juga ditambah 10. 35 ke 45 juga ditambah 10. Kemudian 45 ke 55 juga ditambah 10. Ternyata selisihnya selalu tetap antara suku sebelumnya dengan suku selanjutnya. Yang seperti inilah yang dinamakan barisan aritmatika, di mana selisihnya selalu tetap antara suku sebelumnya dengan suku selanjutnya. Ditambah-tambah berapa atau dikurang-kurang berapa. Nanti kita akan belajar tentang yang kurang-kurang ya. Berarti di sini ada polanya adalah berkurang ataupun bertambah. Oke. Kita lanjut ke masalah yang kedua. Sebuah tumpukan batu bata, di mana banyak batu bata pada bagian paling bawah ada 20 buah, dan atasnya bagian keduanya ada 16 buah. Bagian ketiga dan seterusnya selalu memiliki batu bata 4 lebih sedikit dari bagian bawahnya. Berarti bawahnya 20, atasnya 16, selalu berkurang 4 ya. Oke, kita lihat pada gambar. Baris paling bawah ada 20, kemudian atasnya 4 lebih sedikit. 4 lebih sedikit berarti berkurang 4. 20 dikurangi 4, yaitu 16. Sudah disebutkan di soal ya. Kemudian selanjutnya, berkurang lagi 4, berarti ada 12. Lanjut lagi, berkurang 4, ada 8. Kemudian selanjutnya, berkurang lagi, tinggal 4. Nah, banyak batu bata dari bawah, 20, 16, 12, 8, dan 4. Terbentuk barisan bilangan sebagai berikut. 20, 16, 12, 8, 4, dan seterusnya. Masih bisa dilanjutkan untuk N bilangan positif ya. 20 ke 16. 20 ke 16. Bukan ditambah ya, tapi dikurangi 4. Kemudian dari 16 ke 12 juga dikurangi 4. Nah, sama kan? 12 ke 8 juga dikurangi 4. 8 ke 4 juga dikurangi 4. Oke. Terlihat ya,
selisihnya selalu tetap antara suku sebelumnya dengan suku selanjutnya. Nah, barisan inilah yang dinamakan dengan barisan aritmatika. Penambahannya atau pengurangannya itu tetap. Dari dua kasus tadi yang sudah disebutkan di awal, apa sih perbedaannya? Yang pertama, kita memperoleh barisan 15, 25, 35, 45, 55, dan seterusnya. Dari kiri ke kanan, itu bilangannya naik ya. Kemudian, yang satunya 20, 16, 12, 8, 4. Semakin ke kanan, malah semakin mengecil. Oke. Di sini, selisihnya yaitu bertambah 10. Kalau di sini, berkurang 4. Tapi sama ya. Ini sama, ini juga sama. Kita bahas dari sini dulu. Ini merupakan selisih atau nanti kita sebut sebagai beda positif. Selisihnya positif. Nah, maka dari itu, barisan bilangan ini merupakan barisan aritmetika naik. Kemudian, yang kanan. Karena selisihnya negatif, maka ini yang disebut sebagai barisan aritmetika turun. Perbedaannya itu ya. Ini barisan aritmetika naik, ini barisan aritmetika turun. Mari mengenal barisan aritmetika lebih dalam. Simbol-simbol dalam barisan aritmetika. Nanti kita akan mengenal istilah suku pertama. Sudah ya dari barisan bilangan yang pertama. Suku pertama itu simbolnya U1. Bisa juga dituliskan dengan A. A juga merupakan simbol suku pertama. Kemudian suku KN simbolnya UN. Kemudian beda. Beda simbolnya adalah B. Di mana beda merupakan selisih antara suku sebelumnya dengan suku selanjutnya. Sekarang kita akan menentukan beda dari dua kasus tadi ya. Beda atau selisihnya. Nah, di sini dari 15 ke 25 bertambah 10, bertambah 10, bertambah 10 gitu ya. Kalau di sini berkurang 4, berkurang 4, berkurang 4. Berarti kalau yang sebelah kiri ini bedanya sama dengan 10, itu bisa kita peroleh dari 25 kurangi 15, kemudian 35 kurangi 25, kemudian 45 kurangi 35. Hasilnya harus selalu sama ya. Rumus beda, U2 kurangi U1 bisa, U3 kurangi U2 bisa, U4 kurangi U3 bisa. Berarti beda itu sama dengan UN kurangi UN dikurangi 1. Nih. Kalau yang ini, bedanya negatif 4. Kita cek, 16 kurangi 20, negatif 4 ya. 12 kurangi 16 juga negatif 4. 8 kurangi 12 juga negatif 4. B sama dengan UN kurangi UN min 1. Sekarang kita akan menentukan suku KN dari barisan yang pertama, dari masalah anak tangga ya, 15, 25, 35, 45, 55. Ditambah 10, ditambah 10 terus ya. Di situ bedanya 10. U1-nya 15, kemudian U2-nya 25, U3-nya 35. Bisa kalian lihat polanya? U1A saja, kemudian U2A ditambah B-nya 1, kemudian U3A ditambah B tambah B, B-nya ada 2 ya, 2B, kemudian U4, 45, A ditambah 3B, kemudian U5, A ditambah 4B, dan seterusnya. U1A saja 0B, kemudian U2 B-nya 1, U2 B-nya 1, U3 B-nya 2, U4 B-nya 3, U5 B-nya 4. Berarti untuk UN itu sama dengan A ditambah N kurangi 1
B. B-nya jumlahnya di bawahnya N gitu ya. Mari kita cek apakah berlaku untuk barisan aritmatika turun ini juga. Di sini kita peroleh B-nya sama dengan negatif 4. Kita tadi menemukan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. U1-nya berarti A-nya dimasukkan 20, A itu suku pertama ya. Kemudian 1 kurangi 1 B. 1 kurangi 1, 0. 0 kali negatif 4 hasilnya 0. 0 dikalikan berapapun hasilnya adalah 0. Hasilnya 20, benar ya? U2. A ditambah 2 kurangi 1B. 20 ditambah 1 kali negatif 4. Karena ada penjumlahan dan perkalian, kita operasikan yang perkalian terlebih dahulu. 1 kali negatif 4 hasilnya adalah negatif 4. 20 dikurangi 4 hasilnya adalah 16. U3-nya hasilnya adalah 12. Caranya sama ya. Kemudian U4-nya hasilnya adalah 8. Kemudian U5 hasilnya adalah 4. Benar ya berarti ya. Kita masuk ke contoh soal. Kembali ke permasalahan anak tangga. Sebuah tangga mempunyai 25 anak tangga. Jika ketinggian anak tangga dari paling bawah sampai ke atas berturut-turut 15, 25, 35, 45, 55, dan seterusnya, tentukan tinggi anak tangga paling atas. Paling atas berarti adalah anak tangga ke-25. Nah, barisan yang terbentuk 15, 25, 35, dan seterusnya. Selalu bertambah 10 ya. Karena beda suku sebelumnya dengan suku selanjutnya selalu sama, maka barisan tersebut merupakan barisan aritmetika. Yang diketahui A-nya 15, A itu suku pertama ya. Yang paling depan 15, kemudian bedanya adalah 10. Tadi diingat-ingat ya rumusnya. U2 kurangi U1 bisa, U3 kurangi U2 bisa, U3 kurangi U2 bisa. Selanjutnya, tadi sudah diketahui A-nya 15, B-nya 10. Yang ditanyakan adalah ketinggian anak tangga paling atas, yaitu anak tangga ke-25. Karena ada 25 anak tangga, berarti yang paling atas anak tangga ke-25. Berarti yang kita cari di sini adalah U25. Kalau U25 berarti N-nya adalah 25. N nanti kita ganti dengan 25. U25 sama dengan A-nya diganti 15, N-nya diganti 25, dan B-nya diganti dengan 10. Kita operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 25 kurangi 1 adalah 24. Kemudian kalikan dulu dengan 10. Jangan 15 ditambah 24 dulu ya. Karena aturannya kalau ada perkalian dan penjumlahan maka harus dikalikan terlebih dahulu. U25 sama dengan 15. 15 turun dari atas. Kemudian 24 kali 10, 240. Berarti U25-nya adalah 15 tambah 240 sama dengan 255. Jadi, ketinggian anak tangga paling atas adalah 255 cm atau 2,55 meter. Selesai. Ada kata-kata penyemangat nih. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka tidak akan ada jawaban. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Dari Nora Roberts. Sekian dari saya, terima kasih.